Salam saudara, selamat pagi. Saya senang bisa berjumpa dengan saudara semua dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Sebab saya terus berdoa, tidak ada satu orang pun yang terluput dari kasih Tuhan. Pagi hari ini, di minggu ini saya mau supaya saudara juga tetap diberkati. Apa yang engkau kerjakan dibuat Tuhan jadi berhasil. Apa yang engkau pikirkan, yang engkau doakan, Tuhan jawab. Bahkan engkau menjadi orang yang paling disayang sama Tuhan. Yang disayang Tuhan, katakan amin. Dan pagi hari ini saya berdoa supaya Tuhan memberkati roti makananmu. Bahkan dia memberkati air minumanmu. Dijauhkan daripada sakit penyakit dalam kehidupan kita. Karena itu pagi hari ini tentu ini kekuatan daripada sebuah ibadah. Alkitab berkata kalau engkau beribadah kepada Tuhan, maka dia akan memberkati roti makananmu, dia akan memberkati air minumanmu. Keluaran 23 ayat 23 berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu, ia akan dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan dari tengah-tengahmu sakit penyakit. Luar biasa Keluaran 23 ini menjadi sebuah harapan dari setiap saudara. Bahwa ketika engkau beribadah kepada Tuhan, dengar baik saudara. Yang pertama Tuhan akan memberkati roti makananmu. Dan juga dia memberkati air minumanmu. Bahkan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Bukankah tiga hal ini yang sementara dicari oleh setiap saudara atau dirindukan oleh tiap jemaat Tuhan? Bahkan Matius 66 ayat 33 berkata begini. Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka dapatlah semua Tuhan tambahkan kepada saudara dan saya. Oleh karena itu, saya mulai dengan berkata betapa pentingnya kita beribadah dengan Tuhan. Karena itu jangan menganggap remeh ibadah. Ibadah itu besar kuasanya dan sangat dahsyat hasilnya bagi orang yang melakukannya dengan segenap hati. Oleh karena itu mengapa saudara kita harus beribadah kepada Tuhan? Sebab ibadah yang dilakukan sebagai bentuk respon dan ucapan syukur atas penyertaan dan keselamatan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita umatnya. Sekali lagi perhatikan saudara, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Beribadah kepada Tuhan ini menjadi sebuah respon dan ucapan syukur atas pernyataan dan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Nah, perhatikan sekali lagi Keluaran 13 ayat 8, Alkitab bilang begini. Pada hari ini harus kamu beritahukan kepada anakmu laki-laki. Apa yang mesti diberitahukan? Ibadah ini adalah untuk mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku dan kepada saudara pada waktu orang Israel keluar dari Mesir. Keluaran 13 ayat 8 jelas berkata bahwa orang Israel harus mengingatkan anak laki-laki mereka bahwa ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan. Jadi kita datang ibadah bukan supaya kejar roti diberkati, air diberkati, sakit penyakit dijauhkan. Tetapi intinya adalah mengingat apa yang sudah Tuhan buat bagi saudara dan saya. Itu yang Tuhan ajarkan kepada umat Israel. Bahwa mereka mesti beribadah untuk mengingat apa yang dibuat Tuhan. Sehingga ibadah juga dilakukan sebagai bentuk pengajaran yang terus berulang-ulang kepada anak cucu kita atau keturunan kita tentang Allah dan karya-karyanya. Sehingga kita melihat bahwa mengapa kita mesti beribadah? Karena Tuhan mau saudara dan saya mengingat semua kebaikan Tuhan. Mengucap syukur untuk semua yang telah Dia berikan kepada saudara dan saya. Oleh karena itu apa sih sebenarnya ibadah itu? Saya mau bilang ibadah
atau abad dalam bahasa Ibrani. Abodah itu artinya sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang hamba yang ditujukan kepada tuannya. Jadi bahasa asli bahasa Ibrani dikatakan abad atau abodah. Ini adalah sebuah tindakan penghormatan kerjaan yang dilakukan untuk Tuhan kita. Nah, hari ini saudara, waktu kita beribadah, engkau adalah hamba dan engkau lagi melakukan sesuatu untuk Tuhan saudara, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, kalau begitu saudara, apa sih sebenarnya manfaat daripada ibadah? Kenapa kita mesti beribadah? Manfaatnya apa Pak Pendeta? Sehingga kita diwajibkan mesti ibadah. Bahkan sudah tidak bisa kumpul di gereja, maka kita disuruh harus ibadah di rumah masing-masing. Apa sih manfaat dari ibadah? Saya ingin tunjukkan kepada saudara bahwa ada banyak orang yang kadang menganggap bahwa ibadah itu ya yang penting datang gereja, yang penting sudah ada di gereja, dilihat sama pendeta, kemudian itu udah cukup. Saudara, gereja pada hari Minggu itu bukan cuma sekedar kita datang dan supaya kita ada di rumah Tuhan, tetapi berbicara mengenai ibadah, ini sesungguhnya memiliki pengertian yang sangat dalam untuk saudara dan saya. Oleh karena itu, yang tadi saya bilang bahwa dari bahasa aslinya ibadah itu adalah abad atau abodah, yang berarti sebuah pekerjaan hamba yang ditujukan kepada Tuhannya. Jadi waktu kita beribadah, kita lagi melakukan sesuatu yang terbaik, yang dipersembahkan kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, di dalam ketika kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, dengar baik saudara, kamu lagi melibatkan segenap hatimu, engkau lagi mengenap segenap jiwamu, bahkan segenap kekuatanmu untuk engkau dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Itulah ibadah. Oleh karena itu perhatikan, 1 Timotius 4 ayat 8 berkata begini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dahsyat dah saudara. 1 Timotius 4 ayat 8 diajarkan oleh Paulus kepada Timotius. Dia bilang latihan badan itu terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Sama dengan saya katakan berguna dalam segala hal. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Setuju, katakan amin. Oleh karena itu Timotius menangkap ajaran dari Paulus dan dia tidak bermain-main dengan ibadah, sebab dia tahu ibadah itu mengandung janji, bahkan berguna dalam segala hal. Janji untuk apa? Janji untuk kita hidup saat ini, bahkan untuk yang akan datang. Oleh karena itu, kalau orang mengerti tentang ibadah, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk beribadah. Masih dalam 1 Timotius 6 ayat 6 Alkitab bilang memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup. Disertai apa saudara? Disertai rasa cukup. Ibadah yang disertai rasa cukup, Alkitab bilang akan memberikan keuntungan yang besar. Berapa banyak saudara mendapat keuntungan yang besar? Tepuk tangan bagi Allah kita tentunya. Ibadah yang disertai rasa cukup, Alkitab bilang akan memberikan keuntungan yang besar. Oleh karena itu tidak ada ibadah yang tidak memberi keuntungan bagi saudara. Tidak ada ibadah yang tidak mendatangkan berkat bagi saudara. Bahkan kalau kita perhatikan di ayat yang pertama tadi saya bilang untuk saudara, bahwa Alkitab berkata begini, bahwa kamu mesti beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makanan dan air minumanmu, dan dia akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Bukankah begitu dahsyatnya kekuatan ibadah bagi kita? Oleh karena itu mari saya mulai dengan berkata, jadikan ibadah menjadi prioriti dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Jadikan ibadah sesuatu yang penting, sehingga kalau kita tidak beribadah, berarti kita sementara membuang kesempatan untuk Tuhan memberkati roti makananmu, Tuhan memberkati air minumanmu, Tuhan menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengahmu.
Bahkan di dalam Timotius tadi dia berkata bahwa ibadah itu mengandung janji yang luar biasa. Timotius berkata ibadah yang saya terasa cukup membawa keuntungan yang besar bagi saudara dan saya. Luar biasa Tuhan kita. Oleh karena itu pagi hari ini saudara, saya ingin bawa saudara untuk melihat bahwa keuntungan yang besar yang Tuhan sediakan di dalam ibadah itu dimulai dengan apa? Saya bawa saudara untuk memperhatikan Lukas pasal 24 sebentar. Mari buka Alkitab saudara, lihat Lukas pasal 24 ayat yang pertama. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang ke-13 dulu. Saya mau lihat bahwa ibadah ini ternyata sangat luar biasa. Lukas pasal 24 ayat yang pertama. Katakan begini, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan lagi mayat Yesus. Jadi yang pertama saya mau tunjukkan di dalam Lukas 24 ayat 1, 2, dan 3. Ini berkata bahwa pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari yang pertama, hari Minggu, Alkitab berkata orang wanita-wanita dan murid-murid pergi ke kubur untuk membawa rempah-rempah. Ternyata mereka sampai di sana batu sudah terguling dan mereka tidak lagi menjumpai Yesus karena Yesus sudah bangkit. Dia tidak ada di situ. Nah, ini kejadian, saudara catat, ini kejadian dikatakan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Jadi ini menunjukkan kepada hari Minggu. Kemudian perhatikan ayat 13. Lukas 24 ayat 13, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi ketika hari Minggu itu, murid-murid Yesus, dua orang murid itu pergi ke kampung yang bernama Emmaus yang letaknya 7 mil jauhnya itu dari Yerusalem. Nah, saya mau bawa kita untuk memperhatikan ada dua hal yang kita mau pelajari dari Lukas pasal 24 ini. Khususnya saudara nanti baca keseluruhan dari ayat 13 sampai ayat 35 tentang Yesus menampakkan diri kepada dua orang yang berjalan ke Emmaus. Nah, saya mau membawa saudara untuk melihat bahwa ketika murid-murid dua orang ini berjalan ke Emmaus, Alkitab bilang tiba-tiba Yesus datang dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan di perjalanan itu, Yesus bertanya kepada dua orang ini, apa yang lagi kamu percakapkan? Kemudian dengan muka muram, mereka berkata, apakah engkau ini orang asing di Yerusalem yang tidak pernah tahu ada kejadian yang terjadi, dan mereka mulai menceritakan semua kejadian mulai dari Yesus ditangkap, Yesus disiksa, dibawa ke atas Golgota, disalibkan, dikuburkan, bahkan Yesus bangkit. Dia cerita dengan antusias apa yang terjadi dengan Yesus. Nah, saudara perhatikan bahwa perjalanan ke Emmaus ini Yesus datang di tengah-tengah mereka dan memberikan sebuah hal yang penting yang saudara mesti mengerti tentang ibadah yang tadi kita bilang. Hal apa yang mau kita pelajari dari Tuhan Yesus ketika dia berjalan bersama dengan dua orang menuju ke Emmaus ini? Tentu saya akan bawa saudara untuk melihat dan mengerti bahwa Yesus mengajarkan dua hal penting kepada murid-murid ini tentang apa yang terjadi, apa yang merupakan bahagian berkat yang ada di hari pertama, yaitu pada hari Minggu ketika Yesus bangkit. Dan kepada dua orang murid yang berjalan ke Emmaus ini, Yesus singkapkan dua hal penting yang terjadi, yang itu mesti ada di dalam semua ibadah yang saudara dan saya lakukan tiap-tiap hari. Yang pertama saudara, di dalam firman Tuhan Lukas 24 ayat 27, perhatikan. Lalu dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus menjelaskan kepada dua orang yang berjalan ke Emmaus ini apa yang tertulis tentang dia, tentang dirinya, tentang Yesus dalam seluruh kitab suci. Waktu itu
Dua murid ini belum tahu bahwa yang berjalan bersama mereka ini adalah Yesus. Karena mereka ditutupi, mata mereka ditutupi. Ada selubung yang menutup mata mereka. Dan yang pertama kita mau belajar adalah Yesus menjelaskan tentang dirinya kepada dua murid ini, tentang semua yang tertulis di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa sampai kepada kitab nabi-nabi. Apa artinya ini untuk saudara? Yang pertama, saya mau bilang bahwa di dalam ibadah kita harusnya engkau menemukan Yesus dari dalam firman yang tertulis. Artinya Yesus lebih tertarik saudara dan saya mengenal dia, mengerti dia, tahu tentang dia itu dari dalam kitab suci. Setelah Yesus bangkit saudara, dia tidak lagi mengharapkan untuk saudara melihat dia face to face. Tapi dia mau supaya engkau mengenal dia lewat firman yang tertulis dalam kitab suci. Oleh karena itu dia menjelaskan kepada murid-murid bahwa siapa dia yang tertulis di dalam kitab suci. Artinya begini, sekarang kita menemukan jawaban kenapa mata mereka tertutup dan mereka tidak bisa mengenal Yesus sepanjang jalan 7 mil tadi. Mereka tidak kenal bahwa itu adalah Yesus. Satu maksudnya adalah supaya murid-murid, adalah supaya gerejanya mengerti dan mengenal Tuhan itu lewat kitab suci yang menulis semua tentang dia. Jadi kalau engkau mau kenal Tuhan, tidak usah berdoa Tuhan nampakkan wajahmu kepadaku. Tidak usah. Kamu temukan Tuhan di dalam firman-Nya. Setuju, katakan amin. Kadang-kadang kan kita terlalu rohani sekali sehingga kita selalu berkata, saya lihat Yesus. Saya ketemu Yesus di mimpi. Kalau kamu mau ketemu Yesus di dalam firman-Nya. Sebab Alkitab berkata apa yang tertulis tentang dia dalam kitab suci itu dijelaskan Yesus kepada kedua orang yang turun ke Emmaus. Artinya Yesus lebih tertarik engkau mengenal dia di dalam firman-Nya. Artinya di dalam ibadah kita yang menjadi fokus adalah bukan kesaksian bagaimana hamba Tuhannya itu melakukan mujizat-mujizat yang diceritakan di dalam firman Tuhan, yang diceritakan di dalam khotbah, yang diceritakan di dalam ibadah itu bukan betapa hebatnya manusia yang ada, tetapi kita mesti menceritakan Yesus yang tertulis di dalam kitab suci. Yang setuju katakan amin. Sebab ada banyak orang menggunakan kesempatan berkhotbah untuk hanya sekedar menceritakan kehebatannya, kemampuannya dan lain sebagainya, tanpa dia menggali lebih dalam dan menceritakan Yesus yang tertulis di dalam seluruh kitab suci. Pelajaran pertama yang kita mau dapat di dalam ibadah yang disertai rasa cukup, itu harusnya engkau melihat Yesus, bertemu Yesus di dalam firman-Nya. Sehingga kita tidak lagi berhalusinasi mungkin dan berkata, waduh saya ingin lihat Yesus muka dengan muka. Nanti kalau Tuhan datang di awan-awan kita temu dia muka dengan muka. Tapi hari ini ketika dia sudah naik, dia bangkit. Alkitab bilang kepada dua orang ke Emmaus ini, dia menceritakan tentang dirinya kepada murid-murid itu lewat seluruh yang tertulis dalam kitab suci. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam Lukas pasal 24 ayat 30 dan 31 bilang begini. Waktu dia duduk makan dengan mereka, ini yang kedua yang harus terjadi di dalam ibadah kita. Waktu ia duduk makan dengan mereka, dia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka berdua. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi dia telah lenyap dari tengah-tengah mereka. Wow, luar biasa ayat ini. Lihat di dalam ayat 30 waktu dia duduk makan dengan mereka, apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia mengambil roti, mengucap berkat, lalu dia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika mereka menerima roti yang dipecah-pecahkan itu, Alkitab bilang terbukalah mata mereka. Jadi kapan orang bisa dicelikan matanya untuk melihat Yesus adalah ketika ada persekutuan pemecahan roti. Artinya ada persekutuan yang di dalamnya berisi
tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan. Kira-kira gitu. Nah, pagi hari ini perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mata mereka terbuka. Setelah Yesus menjelaskan firman-Nya kepada mereka yang tertulis dalam kitab suci. Yang kedua, Yesus ambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka. Yang kedua, saudara mesti tahu bahwa yang mesti ada di dalam ibadah kita adalah bersekutu dengan tubuh Kristus di dalam persekutuannya. Bagaimana kita menyatu dengan Tuhan di dalam ibadah. Itu yang mesti menjadi fokus kita. Jadi yang pertama, kenali Tuhan di dalam firman-Nya. Yang kedua, temukan Yesus atau masuk di dalam persekutuan yang lebih dalam. Di dalam bersekutu dengan tubuh Kristus. Artinya saudara, dalam setiap ibadah, engkau mesti menyatu benar-benar dengan Tuhan. Menjadi satu, yaitu engkau makan dari roti yang dipecah-pecahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini dua hal yang penting yang saudara bisa lihat di dalam firman Tuhan. Ketika Yesus berjalan bersama dengan dua orang ke Emmaus. Dan Alkitab bilang, setelah dia membagi-bagikan roti kepada kedua murid itu. Dan mata mereka terbuka. Mereka pun mulai mengenal dia. Katakan, saya mau mengenal Tuhan lewat tubuhnya yang dipecah-pecahkan. Saya mau kenal Tuhan lewat roti hidup yang dipecah-pecahkan itu. Dan malam pagi hari ini saya percaya Tuhan akan ada untuk engkau. Karena itu dua hal yang mesti ada dalam ibadah. Yang pertama, engkau mesti mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Kemudian yang kedua, engkau mesti masuk di dalam persekutuan yang lebih dalam dengan Tuhan lewat pemecahan roti, yaitu tubuhnya sendiri untuk saudara dan saya. Dan ketika selesai mereka menerima roti itu, terbuka mata mereka dan Alkitab bilang, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Artinya bahwa setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua orang ke Emmaus ini, yang mesti dilakukan adalah tertanam di dalam firman yang ada di dalam kitab suci. Kemudian yang kedua, bersekutu dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan. Supaya engkau mendapat kekuatan. Yang setuju, tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Bapak Ibu, saya kembali ke Keluaran tadi yang berkata bahwa pada hari ini harus kau beribadah beritahukan kepada anakmu laki-laki bahwa ibadah ini adalah karena kita mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada masa waktu aku keluar dari Mesir. Jadi saya kembali kepada apa yang ditulis di dalam Keluaran pasal 13 ayat yang ke-8 berkata bahwa pada hari ini haruslah kau beritahukan kepada anakmu laki-laki bahwa ibadah ini, ibadah yang dilakukan yang di hari Minggu tadi pertama itu adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Jadi ini sebuah perintah yang Tuhan berikan kepada orang Israel untuk menceritakan kepada anak laki-laki mereka. Kalau tanya, kenapa kita mesti beribadah? Oh, ibadah itu adalah untuk supaya kita mengingat apa yang sudah Tuhan buat ketika kita keluar dari Mesir. Oleh karena itu, perbuatan Tuhan apa yang harus kita ingat ketika kita beribadah? Perbuatan Tuhan yang seperti apa yang mesti kita ingat? Saya mau saudara untuk memperhatikan sekarang Mazmur pasal 78. Mazmur pasal 78 ayat 23, 24 dan 25. Begini bunyi firman Tuhan. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi saya memulai dengan membawa saudara untuk melihat bahwa Alkitab berkata, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu.
Maka fokus kita hari ini adalah bahwa ibadah yang disertai rasa cukup itu sungguh memberikan keuntungan yang besar bagi saudara. Tiga keuntungan yang dapat, yaitu roti makananmu diberkati, air minumanmu diberkati, sakit penyakit dijauhkan dari tengah-tengah kamu. Oleh karena itu saya berkata bahwa manfaat dari beribadah ini tidak cuma sekedar, tapi luar biasa adanya. Tuhan ajarkan kepada dua murid ke Emmaus tadi, bahwa mereka dalam ibadah harus menikmati firman yang ada di dalam seluruh kitab suci. Dalam sebuah ibadah, maka firman harus menjadi bagian yang penting. Kemudian yang kedua, bersekutu lebih dalam dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan yang digambarkan dengan roti yang dipecah-pecahkan. Nah, perbuatan Tuhan apakah yang harus diingat, saudara? Saya temukan Mazmur 78 berkata bahwa yang mesti kita ingat adalah Tuhan pernah menolong orang Israel dengan cara yang seperti ini. Ia memerintahkan awan di atas dan membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Kemudian ayat 25, setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Tentu Mazmur 78 ini menulis kembali apa yang Tuhan lakukan, saudara, kepada umat Israel. Mazmur 78 ini menceritakan kembali tentang apa yang Tuhan lakukan bagi orang Israel waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Karena kita lagi bicara Tuhan memberkati roti makananmu, Tuhan memberkati air minumanmu, Tuhan menjauhkan sakit penyakit daripadamu. Maka saya memulai dengan menemukan bagi saudara apa yang ditulis di dalam Mazmur pasal yang ke-78 ini. Untuk mengingatkan lagi kepada kita bahwa ada satu peristiwa yang pernah Tuhan lakukan bagi orang Israel di padang gurun. Dan itu diingat sama kita sebagai sebuah perwujudan syukur karena Tuhan telah melakukan segala hal yang baik kepada umatnya. Intinya adalah, kalau hari ini saudara bisa beribadah, maka saudara sementara menaikkan syukur kepada Tuhan karena perbuatan baik yang pernah Dia lakukan dalam hidup saudara kemarin, pada hidup saudara tahun yang lalu, pada hidup saudara 2 bulan yang lalu, atau pada hari sebelum engkau datang beribadah kepada Tuhan. Ada banyak hal yang tentu yang menjadi kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi Alkitab menuliskan di dalam Mazmur 78, khusus ayat 25, dia bilang begini. Setiap orang telah makan roti malaikat. Dia mengirimkan perbekalannya kepada engkau melimpah-limpah. Artinya, orang yang beribadah kepada Tuhan itu telah menikmati kebaikan Tuhan yang digambarkan di dalam Mazmur 78 ayat 25 itu. Makanan itu digambarkan seperti roti malaikat, atau kita sudah makan roti malaikat, kata firman Tuhan. Apa sih sebenarnya roti malaikat ini? Saya mencoba untuk mencari referensi untuk menemukan arti daripada roti malaikat ini, saudara. Dan saya menemukan roti itu dari bahasa aslinya. Saudara ingat kata Bethlehem, rumah roti? Roti itu dalam bahasa Ibrani lehem. Lehem itu artinya roti. Kemudian malaikat itu biasa dipakai dengan sebuah kata malak. Malaikat malak. Tetapi khusus di ayat ini dia tidak memakai kata malak, tapi dia memakai kata abir. Abir ini artinya perkasa. Oleh karena itu roti malaikat ini sebenarnya saya menerjemahkannya dengan the food of the mighty. Roti yang memberikan
keperkasaan, kekuatan, daya tahan, kemampuan. Ketika engkau makan roti malaikat, engkau menjadi kuat, engkau menjadi perkasa, engkau menjadi pribadi yang dahsyat di dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lihat bahwa orang Israel dikasih Tuhan makan roti yang disebut the food of the mighty. Perkasa, menjadi kuat, menjadi luar biasa. Mari perhatikan sebentar Keluaran pasal 16. Saudara temukan Keluaran pasal 16 ayat 14 dan 15. Berkata begini. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di muka bumi. Ayat 15, ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Perhatikan baik-baik sekali lagi. Keluaran 16 ayat 15 berkata bahwa ketika orang Israel melihat, maka mereka berkata seorang kepada yang lain, apa ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Waktu Tuhan menurunkan embun yang ada roti di atas embun itu, Alkitab berkata orang Israel tidak mengerti apa itu. Jadi mereka makan sesuatu yang tidak mereka tahu. Dan Musa datang dan berkata kepada seluruh orang Israel, inilah roti yang diberikan Tuhan. Kita bisa melihat roti yang diberkati Tuhan, Tuhan berikan ini. Bahkan di dalam Keluaran tadi dia katakan bahwa itu adalah roti malaikat. Di dalam Mazmur 78 berkata itu roti malaikat. Waktu mereka mengumpulkan dan mengambilnya, mereka bertanya, apa ini? Ini mana sesungguhnya? Mana dari bahasa aslinya itu manhu. Jadi waktu mereka kumpul, mereka katakan manhu, manhu. Apa ini? Apa ini? Mereka saling bertanya sebab mereka tidak tahu. Dan itu bagian yang Tuhan kasih sesungguhnya. Karena Tuhan sangat mengasihi orang Israel. Sekalipun mereka memberontak. Sekalipun mereka bersungut-sungut kepada Tuhan dan juga kepada Musa. Tapi Tuhan tetap memberikan mana yang namanya manhu itu kepada mereka. Apa itu sesungguhnya? Nah, oleh karena itu perhatikan saudara. Ketika mereka mulai menerima roti mana dari surga, Alkitab bilang orang Israel makan itu roti selama 40 tahun. Lihat di ayat 35 dari Keluaran 16, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya. Sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Jadi mereka 40 tahun makan itu roti. Saudara bisa membayangkan apa yang terjadi bagi orang-orang Israel. Mereka menikmati kebaikan Tuhan. Selama 40 tahun Tuhan kasih roti. Bahkan Tuhan juga kirimkan daging burung puyuh ke tengah-tengah kemah mereka. Dengan satu tujuan. Untuk Tuhan membuktikan dia Allah yang memelihara umatnya. Berapa banyak saudara tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang memelihara hidupmu. Kalau engkau percaya itu katakan amin. Kalau engkau percaya itu serukan terima kasih Tuhan. Bahwa dia Allah yang sangat baik kepada saudara dan saya. Kalau kita lihat ayat-ayat ini. Maka kita melihat bahwa inilah kebaikan Tuhan yang harusnya diingatkan atau menjadi peringatan bagi kita yang kita sebut sebagai ibadah. Ibadah tadi saya bilang adalah kita mengingat semua kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. 40 tahun saudara, Israel itu makan manna, mereka makan roti malaikat atau the food of mighty. Makanan yang membuat mereka perkasa dan kuat. Kalau saudara baca dan temukan Alkitab bilang, selama 40 tahun perjalanan Israel yang begitu berliku-liku, baju mereka tidak menjadi robek, sepatu mereka tidak pernah rusak, kaki mereka tidak bengkak.
Artinya saudara, ini roti atau mana atau the food of mighty itu sebenarnya memberikan kekuatan kepada mereka. Roti yang memberikan keperkasaan sehingga baju mereka tidak robek, lutut mereka tidak bengkak, sepatu mereka tidak rusak. Mereka dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi saudara? Kalau kita baca di sana, Israel menjadi bosan. Mereka bersungut-sungut. Mereka komplain sama Tuhan, bahkan sama Musa. Mereka katakan ini makanan hambar ini. Kami tidak lagi cocok makan seperti ini. Mari kita lihat Bilangan pasal 11 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Waduh. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kami lihat tiap-tiap hari. Saudara bisa membayangkan selama 40 hari mereka makan mana. Dan satu ketika mereka mulai bersungut-sungut. Mereka katakan kami ingat kepada makanan yang ada di Mesir. Makan ikan tanpa bayar. Ada mentimun, ada semangka, ada bawang prei, ada bawang merah, ada bawang putih. Makanan yang sungguh melesatkan mulut mereka. Saudara, sangat manusiawi sekali jika orang Israel 40 tahun makan roti mana dan mereka bersungut-sungut sama Tuhan. Tapi mereka tidak tahu bahwa the food of the mighty, mana itu, merupakan makanan yang penuh dengan keajaiban. Mereka tidak tahu sehingga mereka berkata, manhu, apa ini? Mereka tidak kenal. Dan Musa bilang itu roti dari sorga untuk kamu. Tetapi makan roti dari surga pun membuat orang Israel bersungut-sungut. Membuat mereka menggerutu. Membuat mereka komplain sama Musa. Mereka komplain sama Tuhan. Kenapa? Karena mereka terus makan mana. Terus makan mana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tentu ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Bahwa tadi kalau kita lihat Tuhan Yesus ajar kepada 2 murid yang berjalan ke Emmaus. Tuhan bilang poin pertama adalah engkau mesti melihat aku, melihat Yesus pribadiku di dalam firman dan kitab-kitab suci semuanya yang tertulis tentang Yesus. Kemudian kamu mesti mendapatkan pemecahan roti di sana. Menerima roti yang dipecah-pecahkan yang datang dari Tuhan. Artinya engkau dapat sesuatu, engkau bersekutu dengan Tuhan yang sedalam-dalamnya. Ibaratnya tiap minggu saudara, engkau dikasih makanan roti malaikat. Engkau dikasih makan the food of the mighty. Mendapat keperkasaan. Tapi berapa banyak orang yang menjadi jenuh dan menjadi bosan dengan ibadah. Terkadang kita punya fokus kepada hal-hal yang lain. Bukan kepada Tuhan yang memecahkan roti bagi saudara. Kita menjadikan fokus kita kepada hal-hal yang lain. Bukan kepada firman yang ditulis di dalam kitab suci. Sehingga kita menjadi bosan. Alkitab bilang 40 tahun Israel dikasih makan makanan malaikat pun mereka berkata bosan Tuhan. Bahkan mereka mengingat apa saudara? Ikan di Mesir. Yang makan tanpa bayar. Kemudian mereka ingat ada mentimun, ada semangka, ada bawang prei, ada bawang putih dan juga ada bawang merah. Apa ini semua makanan yang ditulis di dalam Alkitab? Tentu semua yang tadi ditulis di dalam firman Tuhan ini. Bilangan 11 ayat 5 dan 6. Ini menggambarkan kepada kita bahwa Israel bosan dengan Tuhan. Dan mereka mencari pilihan makanan yang lain. Ya ini orang Israel saudara. Tuhan yang memberikan the food of the mighty. Roti yang penuh dengan keperkasaan. Roti malaikat mereka bilang tidak. Kami bosan. Tiap hari ini yang kami lihat. Kami pingin yang lain. Ikan, mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih ini menggambarkan kepada saudara semua makanan yang didapat karena jerih lelah,
karena kekuatan kita, karena tenaga kita, karena usaha kita, karena semua yang kita lakukan supaya dapat. Saudara lihat, ikan itu mesti saudara pergi nangkap dulu. Semangka mentimun mesti engkau pergi dan memetik, menanam benihnya, nunggu sampai dia berbuah. Bawang merah, bawang putih pun demikian. Semua yang mengandalkan kekuatan manusia. Padahal Tuhan sudah memberikan kepada Israel roti malaikat yang turun tiap pagi seperti embun. Sekalipun 40 tahun mereka menggerutu, mereka bersungut-sungut sama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu betapa pentingnya kamu memperhatikan apa yang kamu makan tiap hari Minggu. Betapa pentingnya kamu memperhatikan apa yang kamu konsumsi di tiap-tiap hari Minggu. Adakah engkau menerima roti dari sorga? Roti malaikat itu, the food of the mighty. Atau kita sementara berkata, Tuhan saya udah bosan dan saya pingin dapat makanan yang lain. Dengar baik, engkau sementara bersalah kepada Tuhan. Oleh karena itu di pagi hari ini saya ingin supaya saudara melihat bahwa ada Tuhan yang memberkati makananmu dan memberkati air minummu. Menjelaskan kepadamu bahwa betapa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kamu. Dia berjalan di depanmu untuk memberkati engkau senantiasa. Oleh karena itu saya kembali kepada firman Tuhan yang saya mulai dengan berkata kepada engkau dan saya bahwa tidak ada yang Tuhan tahan untuk engkau dan saya. Dia akan selalu memberikan yang terbaik kepadamu. Karena itu dia bilang, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Yang setuju katakan amin. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan ia menjauhkan daripadamu sakit penyakit dari tubuhmu, dari tengah-tengah kamu. Artinya bahwa ibadah itu sungguh-sungguh menjadi sebuah tindakan iman daripada seorang pengabdi kepada Tuhan yang kita sembah. Waktu engkau mengabdikan dirimu untuk dapat makan dari kitab suci, untuk engkau melihat ada air yang dikeluarkan dari situ untuk engkau, maka engkau akan menjadi kuat dan sehat senantiasa. Oleh karena itu pagi hari ini kekasih Tuhan sekalian, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Ibadah mesti merupakan sebuah bentuk respon dan ucapan syukur atas penyertaan dan keselamatan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan engkau dan saya. Ibadah mengingatkan kita tentang semua perbuatan-perbuatan baik yang sudah Tuhan lakukan. Jadi kita datang ke Tuhan untuk mendengar firman-Nya, mendengar Tuhan bicara, kita bersekutu lebih dalam dengan Dia. Engkau mengingat semua perbuatan-perbuatan baik yang sudah Tuhan lakukan untuk engkau dan saya. Oleh karena itu pagi hari ini, biarkan Tuhan bekerja lebih dalam. Sebab ibadah itu mesti disertai rasa cukup. Apapun yang engkau lakukan pagi ini, pastikan memberi rasa cukup bagimu. Sebab memberikan keuntungan yang besar bagimu. Itu yang dikatakan oleh Timotius untuk saudara dan saya. Supaya kita jangan sampai terjebak di dalam menggerutu kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan, kita menjadi tidak puas dengan ibadah. Pagi hari ini, engkau beribadah, sebab engkau membawa syukurmu kepada Dia. Engkau membawa terima kasihmu, karena Tuhan sudah memelihara kita sepanjang 1 minggu berjalan. Dan pagi hari ini dengar baik-baik. Tuhan pasti memberkati roti makananmu. Tuhan pasti memberkati air minumanmu. Bahkan Dia menjauhkan dari kehidupan saudara dan saya sakit penyakit tidak akan ada di tengah-tengah keluargamu. Sebab Tuhan yang melindungi kamu siang dan malam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya menutup dengan berkata kepada kita bahwa orang yang menghormati Tuhan adalah dia yang menghormati ibadah. Orang yang menghormati Tuhan
adalah orang yang sungguh-sungguh hati dengan Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan adalah orang yang memberikan dirinya seperti seorang hamba, seorang pengabdi yang memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Adakah di tiap-tiap minggu ibadah saudara, engkau datang dengan membawa semua yang terbaik, yaitu rindu hatimu untuk tenggelam di dalam kebenaran firman-Mu. Maka saya percaya rumah tanggamu diberkati, keluargamu diberkati, anak-anakmu diberkati. Semua yang engkau kerjakan pasti Tuhan berkati. Dan pagi hari ini mari belajar untuk menghargai Tuhan di dalam semua yang kita lakukan tiap-tiap hari. Sekiranya Tuhan memberkati saudara dengan firman Tuhan pagi hari ini. Jadikan pribadi saudara adalah pribadi yang menghormati Tuhan dalam ibadah. Setiap kali yang kau beribadah kepada Tuhan, engkau sementara memberikan yang terbaik. Sebab kita adalah seorang pengabdi yang mengabdikan diri kita kepada Tuhan yang hidup. Sekiranya Tuhan memberkati saudara pagi hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Firman-Mu mencelikan mata kami untuk kami mengerti bahwa ibadah yang disertai rasa cukup itu bermanfaat dan berkuasa bagi kehidupan kita. Kami tidak akan membiarkan ibadah itu berlalu dengan sia-sia. Sebab dalam semua ibadah kami sementara mendalami, kami sementara memaknai Tuhan yang menatakan diri-Mu di dalam firman-Mu. Bahkan Engkau yang memberikan diri-Mu untuk kami yang beribadah. Dan pagi hari ini biar firman Tuhan ini menjadi bagian yang terbaik dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan memberkati kami. Sepanjang minggu ini Tuhan mengurapi kami. Bahkan Tuhan pimpin kami di tempat di mana kami berada. Di rumah-rumah tangga, di keluarga-keluarga, di tempat kerja, di tempat usaha, dimanapun kami berada. Kami tahu tangan Tuhan yang dahsyat itu turun dan memberkati kami. Sebab Engkau tidak pernah menyia-nyiakan orang yang setiap hari merindukan Engkau di dalam hidup mereka. Umat Tuhan, mari buka tangan saudara dan pulanglah dengan berkat Tuhan. Sekiranya pagi hari ini anugerah kasih sayang yang datang dari Bapa di sorga, penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, bahkan persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal tetap menyertai dan menolong kekasih-kekasih Tuhan sekalian. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin.